Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat ya, keluaran sari kedelainya itu waktu menggiling sedikit, keluarnya itu sedikit dan juga kasar. Itu teman-teman bisa lihat juga penyebabnya itu di vandel teman-teman. Vandelnya ini harus diganti. Itu sudah tidak layak dipakai ya, karena meskipun dikencangkan itu tetap saja putarannya itu begitu teman-teman. Dan juga suara dieselnya ya, penggerak penggilingannya itu terlalu keras dan teriak. Meskipun dikerahkan penggilingannya itu keluarnya tetap sedikit. Jadi itu penyebabnya di vandelnya teman-teman. Vandelnya ini minta ganti. Teman-teman bisa lihat ini ya, putaran dari dieselnya itu keras, tapi di bagian penggilingannya itu putarannya pelan ya. Nah, jadi vandelnya itu meleset teman-teman, dan juga tidak mau melekat di pulinya, jadi meleset. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai ya menggilingnya. Jadi tadi permasalahannya itu di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan tadi itu waktu vandelnya berputar itu kan naik turun. Dan juga di bagian sini kan terangkat begini kan. Tadi waktu menggilingnya itu memang ini keras teman-teman. Ini keras. Setelahnya itu kencang. Tapi vandelnya ini sudah sudah aus teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini termakan pulinya ini. Mungkin miring ya, atau sering kena goncangan, jadi terkena pinggirannya pulinya ini. Nah, ini yang menyebabkan sari kedelai itu keluarnya sedikit. Jadi putaran dieselnya itu keras, tapi di putaran penggilingannya itu pelan. Jadi di bagian sini itu meleset. Jadi ini harus diganti dengan yang baru teman-teman. Meskipun di sini ada setelannya, meskipun ditarik ini tidak lama akan kendor lagi karena bahannya sudah rusak ya. Nah, ini sebenarnya sudah kencang teman-teman. Ini kencang sudah saya tarik, tapi karena ini lemas jadi agak kendor ya. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi ini kita ganti dengan yang baru. Nah, ini sudah saya beli, sama ukurannya seperti itu. Ukurannya itu 58B58 ya. Jadi saya pilih yang besar. Yang awalnya saya pakai yang A, tapi kecil. Ini agak awet ini. Meskipun dipakai agak lama ini awet teman-teman, tidak seperti yang A. Nah, ini kan masih keras teman-teman, kan masih baru tuh, masih keras. Nanti ini melekat di pulinya itu tidak meleset. Jadi kan ini jarak pulinya kan besar. Kan ini lama-kelamaan kan tipis. Jadi ini masuk ke dalam dan membuat pulinya nanti akan cepat rusak juga. Jadi begitu teman-teman. Ini saya ganti dulu ya. Tadi teman-teman bisa lihat sebelum vandelnya diganti, ini nanti perubahannya bagaimana. Saya ganti dulu dengan yang baru. Nah, ini sudah saya buka teman-teman. Nah, ini pulinya. Ini nanti kalau tidak diganti dengan yang baru ya, ini akan cepat aus teman-teman, tergesek oleh vandelnya yang sudah rusak itu. Jadi ini bukan besi. Kalau besi mungkin awet ya, karena kalau mendapatkannya besi itu di sini agak susah teman-teman. Yang ukurannya kecil itu agak susah. Jadi ini besi jenis tuangan atau apa ya, perunggu begitu teman. Bukan besi, bukan asli besi. Kalau besi itu awet teman-teman. Jadi ini puli di dieselnya itu besi teman-teman. Ini awet, tidak sama seperti ini. Jadi itu akibatnya ya, kalau tidak langsung cepat diganti teman-teman, akan merusak sisi lebarnya pulinya ini. Jadi percuma nanti kalau meskipun diganti puli yang baru, jadi percuma nanti di pulinya itu akan cepat rusak. Jadi jangan terlalu lama ya, kalau vandelnya itu sudah rusak, jangan terlalu lama untuk menggantinya. Ini nanti waktu diganti puli dengan yang vandel yang baru kan biasanya keluarnya banyak teman-teman. Keluarnya banyak. Ini saya sekalian menyetel kehalusannya ya. Karena
setelah diganti fan belt dengan yang baru, biasanya tuh keluarnya banyak dan akan kasar teman-teman. Ini sekalian saya menyetel kehalusannya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini diputar dengan tangan saja, ini mudah. Jadi ini sudah rapat ya, sudah kencang. Tadi sudah dibuat menggiling. Ini kan kalau diputar dengan tangan kan mudah ya. Ini nanti jadi di sekalian disetel teman-teman, karena pada saat mengganti fan beltnya dengan baru biasanya keluarnya kan banyak. Nah, untuk menyetelnya ini putar, kalau dari sini ya, kalau dari arah belakangnya itu putar searah jarum jam teman-teman. Untuk melepasnya ini, melepas apa, pengencangnya ini, pengikatnya ini. Jadi ini kalau arah dari belakang ya, itu putarannya searah jarum jam. Kalau dari depan berlawanan arus jam ya, berlawanan arus jam. Kalau dari belakang ke kanan putarannya untuk melepasnya ini. Nah, untuk melepasnya ini hati-hati teman-teman, jangan sampai pecah. Kalau ini pecah biasanya itu sudah tidak apa ya, dipakai menggiling itu cepat berubah teman-teman. Jadi hati-hati waktu membuka penguncinya ini. Kalau ini sudah pecah, alamat sudah penggilingannya itu cepat berubah. Jadi saya menggunakan ini teman-teman, waktu melepasnya itu menggunakan ini yang tumpul. Jadi tidak apa ya, tidak seperti tata begitu. Jadi ini tidak akan apa, membuat ini itu pecah. Jadi pelan-pelan saja. Jadi ini saya buka dulu ya, posisinya itu searah jarum jam kalau dari belakang. Nah, ini teman-teman sudah saya lepas ya. Nah, ini tadi dikendorkan dulu ya, pengunci ini apa, ininya dikendorkan dulu, kemudian di betel bagian sini itu di betel ke arah searah jarum jam kalau dari belakang. Nah, ini sudah kendor ya. Nah, ini kan masih longgar teman-teman, kalau diputar dengan tangan itu masih ringan ya, enteng ya. Nah, jadi saat menyetelnya putaran ini teman-teman, putar ini biasanya kalau penggilingannya sudah dilengkapi ya dengan untuk menyetelnya itu biar mudah. Nah, ini diputar searah jarum jam kalau dari belakang seperti ini teman-teman. Nah, ini kan akan maju, jadi puli sama ini itu akan maju, ini tidak teman-teman. Dan ini diam, ini dudukannya ini. Jadi bumbungannya apa, bumbungannya paralon klaker sama asnya itu maju ke depan, jadi mepet ke tutupnya ini, batu penutupnya ini. Ini harus rapat dulu ya sebelum menyetelnya itu, penguncinya itu harus kencang teman-teman. Nah, ini coba kita putar, tadi ini sudah saya putar ya, ini kita putar. Nah, teman-teman bisa dengar itu. Nah, ada dengar suara gesekan, itu mungkin sesuaikan ya, sesuaikan saja, jangan terlalu mepet teman-teman, nanti ser kedelainya itu akan panas, jadi nanti jelek waktu merebusnya itu jelek. Dan juga waktu didiamkan di timba itu sebelum merebusnya itu nanti akan menggumpal di situ ya kalau terlalu panas, jadi sesuaikan saja. Nah, seperti ini mungkin cukup ya, jadi jangan sampai terlalu mepet, bener-bener mepet teman-teman, nanti sari kedelainya itu panas. Teman-teman bisa dengar itu suaranya. Nah, itu teman-teman mepet ya, dan juga putarannya pun agak berat. Nah, ini nanti dikunci lagi teman-teman. Nah, pengunci ini dratnya itu di sini, dan apa ya, mengunci ini dengan dudukannya, jadi ini tidak akan berputar. Kalau ini sudah tidak ada ini, nanti penyetelannya itu akan cepat berubah, biasanya kasar, yang awalnya halus kemudian kasar. Nah, itu penyebabnya teman. Ini penguncinya ini tidak ada biasanya. Nah, ini kita kencangkan dulu teman-teman, kita balikkan lagi sambil kita putar-putar ya, biasanya itu ikut berputar, ini berubah. Saya kencangkan dulu ya. Nah, ini sudah saya kencangkan teman-teman, sudah tidak mau berputar ya. Kemudian setelah ini dikencangkan, nah waktu mengencangkan ini jangan terlalu keras teman-teman, nanti pada saat membukanya lagi itu akan susah. Biasanya itu karena sering dibuat menggiling ya, itu biasanya akan miring, tergoyang-goyang teman-teman. Jadi ini lengket sama ini, jadi waktu
waktu mengencangkannya itu jangan terlalu keras. Nanti cukup dikunci dengan bautnya ini. Sudah cukup. Bisa dengar? Nah, ini agak berat ya. Nanti kita coba teman-teman setelah mengganti puli dan menyetel kehalusannya. Jadi nanti perubahannya itu bagaimana dari contoh video yang belum diganti puli ya, dan juga belum disetel. Perubahannya nanti bagaimana teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, ini fan belnya yang baru sudah terpasang. Sudah terpasang dengan kencang ya. Nah, kencang. Dan ini pas posisinya itu pas, tidak masuk ke dalam. Jadi nanti tidak akan merusak pulinya. Ini kedelainya juga tidak terlalu mekar, masih agak merah ya. Ini kita tes teman-teman. Jadi nanti waktu mengengkelnya itu akan agak berat teman-teman. Dan suara dieselnya pasti nanti tidak akan sama seperti yang awal tadi, yang terlalu teriak. Jadi nanti akan agak kalem ya, itu nanti apa dan kemepetan berarti teman-teman. Itu tadi waktu menyetelnya terlalu terlalu keras teman-teman. Tapi tidak apa-apa, mungkin besok atau penggilingan yang selanjutnya akan aus sendiri ya gilingannya ya. Tadi masih awal, mungkin masih awal menyetelnya, jadi masih terlalu mepet. Nah, itu sudah agak ringan. Tunggu dulu teman-teman. Teman saya itu masih produksi juga, tunggu dulu ya. Nah, jadi tadi waktu menyetelnya ini terlalu rapat kan. Biasanya enggak, tapi kalau diputar dengan tangan memang kuat teman-teman, begini contohnya. Nah, ini kan ringan, tapi kalau menggunakan engkel kan berat biasanya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, itu mungkin awal-awal ya, waktu masih baru dirapatkan dengan batunya, masih dirapatkan. Tapi nanti waktu penggilingan kedua atau seterusnya, lalu sampai besok mungkin sudah ringan teman-teman waktu mengengkelnya. Itu tidak apa-apa, nanti kita coba lihat. Wah, turun nggak? Tunggu teman. Oke teman-teman, ini tadi saya engkel sendiri ya. Coba kita lihat keluarnya teman-teman, perbandingannya dengan yang tadi. Nah teman-teman, halus kan? Dan keluarnya pun agak sedikit banyak ya, karena itu batunya teman-teman tidak dimodifikasi. Jadi itu perubahannya sedikit ya, tapi ini sudah bagus teman-teman, daripada yang awal tadi yang kasar dan keluarnya pun encer. Ini sudah kental teman-teman. Kita harus menambahkan airnya ini, setelannya ini. Teman-teman bisa lihat itu keluarnya banyak ya, dari yang awal tadi mungkin tidak terlalu banyak, tapi itu dari batu penggilingannya. Tapi ini lumayan teman-teman, daripada yang awal tadi sudah kasar dan keluarnya sedikit. Ini kan halus, ini halus dan juga keluarnya agak banyak ya, dan suara dieselnya pun tidak terlalu teriak. Oke teman-teman, begitu saja. Mungkin teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, jadi itu teman-teman, yang lebih baiknya lagi itu batu penggilingannya itu dimodifikasi teman-teman, biar keluarnya juga akan lebih banyak lagi. Tapi saya mempraktekannya ini itu yang mudah-mudah saja teman-teman, karena untuk memodifikasi batunya itu kan susah, butuh ahlinya juga. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.